Setelah danau yang dibuat telah selesai dikerjakan, Putri Sultan pun bermain-main di tepi danau dengan pengiring-pengiringnya. Setelah Putri melihat danau yang indah dan luas itu, ingin pula ia melihat bagaimana rupanya buaya yang sangat ditakuti itu. Untuk memenuhi permintaan puterinya, Sultan menyuruh seorang tukang untuk membuat buaya buatan dari kayu kelai. Setelah buaya dari kayu itu jadi lalu diberi tali, dan ditaruh sang puteri di tepi danau dan bermain-main dengan buaya-buaya dari kayu itu. Dengan tidak disangka dan tidak diduga, bahwa buaya buatan dari kayu itu berubah bentuk dan sifatnya menjadi buaya yang sebenarnya, kemudian langsung menerkam dan menangkap puteri hingga tewas. Setelah kepemimpinan Sultan Muhammad Zainuddin, Kerajaan Matan I kemudian dipindahkan ke Kerajaan Matan II. Terletak di tepi Sungai Pawan, di sekitar anak sungai yang bernama Sungai Laya, yang akhirnya menjadi ibu kota Kerajaan Matan II, dengan nama Indralaya di Sandai. Sultan Muhammad Zainuddin memerintah Kerajaan Matan II dibantu saudaranya yang bernama Pangeran Agung. Sebagian dari keluarga Sultan Muhammad Zainuddin tersebut pindah menuju hilir Sungai Matan, dan mendirikan pemukiman di Kuala Sungai Matan, yang menurunkan raja-raja Simpang atau Teluk Melanau, seperti Gusti Panji, Gusti Muhammad Rom, Gusti Mesir dan lain-lainnya. Pada suatu hari terdengarlah berita oleh Sultan Muhammad Zainuddin, bahwa Penembahan Senggauk yang berkedudukan di Mempawah, mempunyai seorang puteri, yang cantik bernama Utin Indrawati, dari hasil perkawinannya dengan Ratu Cermin anak Raja Kahar dari Kerajaan Indragiri yang ibu kotanya bernama Batu Rijal Sumatera. Sultan Muhammad Zainuddin mengirim utusan kepada Penembahan Senggauk di Mempawah, untuk meminang anaknya Utin Indrawati, yang akan dijadikan pemaisuri. Pinangan tersebut tidak diterima oleh Raja Senggauk, karena sudah bertunangan dengan Ratu Anom Kesumayuda dari Sambas. Alangkah kecewanya Sultan Muhammad Zainuddin mendengar apa yang disampaikan utusan kepadanya. Kemudian ia menyatakan kepada utusan, bahwa dia akan pergi ke Mempawah, untuk meminang langsung Puteri Indrawati dengan orang tuanya Penembahan Senggauk. Pada waktu yang telah ditetapkan berangkatlah Sultan Muhammad Zainuddin beserta pengiringnya menuju Mempawah, dan setelah sampai di Istana Penembahan Senggauk, kedatangan Muhammad Zainuddin disambut dengan upacara adat istiadat yang berlaku pada waktu itu. Selesai upacara penyambutan, maka Sultan Muhammad Zainuddin menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Senggauk, yaitu untuk mempersunting Puteri Indrawati yang akan dijadikan istri dan Ratu Sultan Muhammad Zainuddin di Kerajaan Matan II Indralaya. Panembahan Senggauk menyetujui maksud tersebut, kemudian pernikahan Sultan Muhammad Zainuddin dan Puteri Indrawati dilaksanakan, dengan adat istiadat raja-raja. Tiga hari kemudian, Sultan Muhammad Zainuddin bermaksud akan kembali ke Kerajaan Matan II. Hal ini dapat disetujui Penembahan Senggauk, asal saja Puteri Indrawati dibawa serta, karena beliau khawatir kalau ada kedatangan tunangannya dari Sambas. Setelah mendapat persetujuan, maka berangkatlah Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Senggauk Mempawah dengan membawa permaisurinya Utin Indrawati serta mertua perempuannya Utin Cermin dengan pengiring-pengiringnya menuju Kerajaan Matan II.
Dari pernikahan Sultan Muhammad Zainuddin dengan Ratu Utin Indrawati, mendapat 6 orang anak. 3 orang laki-laki yaitu Pangeran Ratu, Pangeran Mangkurat dan Pangeran Agung Martadipura. Dan 3 orang perempuan yaitu Puteri Jaya Kesumba, Utin Kerupas dan Utin Kerupis. Pangeran Agung adik Sultan Muhammad Zainuddin mempunyai 7 orang anak, 4 orang laki-laki bernama Pangeran Marta, Raden Segara, Gusti Aris dan Pangeran Surya, adapun yang 3 perempuan bernama, Ratu Malaya, Utin Rai dan Tia Rai. Pangeran Agung mempunyai 2 orang menantu yang gagah berani yaitu Daeng Mataku, menikah dengan Puteri Malaya, dan Haji Hafia menikah dengan Utin Rai, kedua menantunya itu berasal turunan Raja Bugis.